Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzia Almaika Ardianti dengan NIM 2020-53038. Saya dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi analisa data kuantitatif bagian 2. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas mandiri 3 mata kuliah metode penelitian. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisa data kuantitatif. Di sini modul berisi tentang metode dan teknik serta instrumen pendukung untuk melaksanakan penelitian. Mahasiswa memahami metode penelitian, instrumen, dan teknik yang tepat untuk suatu jenis penelitian dengan analisa data kuantitatif. Analisa data kuantitatif. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita seringkali mengalami kesulitan tentang metode statistika apa yang akan digunakan. Untuk itu, dalam hal ini akan diuraikan mengenai metode-metode statistika yang umum digunakan dalam penelitian dan bagaimana menginterpretasikannya. Secara umum, analisa data dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi ini tahapan analisa data. Yang pertama yaitu proses pengumpulan data di dalam suatu penelitian. Apabila data sudah dikumpulkan, selanjutnya melalui proses verifikasi data. Jadi data yang sudah dikumpulkan ini perlu diverifikasi terlebih dahulu, lalu kemudian dikelompokkan datanya, yaitu berisi tabel di sini. Setelah dikelompokkan dengan berisi tabel, selanjutnya kita cek konsistensi data antar tabel. Kemudian menganalisa masing-masing tabel, dilihat dari performance-nya, dilihat dari tren, serta profil dibandingkan dengan standar. Lalu dilakukan atau setelah kita menganalisa, kita membuat suatu kesimpulan, baik itu dalam berupa grafik maupun dalam berupa tabel. Distribusi frekuensi. Bila kita mengumpulkan sejumlah data yang cukup besar dan belum dikelompokkan, maka kita tentunya akan mengalami kesulitan dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang ada. Untuk itu, maka data tersebut perlu dikelompokkan ke dalam suatu distribusi frekuensi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Distribusi frekuensi merupakan suatu distribusi atau tabel frekuensi yang mengelompokkan data belum terkelompokkan atau on-group data ke dalam beberapa kelas sehingga menjadi data yang terkelompok atau grup data. Distribusi frekuensi biasanya digunakan untuk memberikan informasi yang menggambarkan keseluruhan sampel atau populasi yang diteliti. Berdasarkan dari sifat datanya, distribusi frekuensi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kategorikal dan numerik. Jika pengelompokan distribusi frekuensi ini didasarkan pada keterangan yang bersifat kualitatif, seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya, maka distribusi frekuensi tersebut disebut sebagai kategorikal. Misalnya pada tabel 1 berikut ini menunjukkan distribusi frekuensi berdasarkan gender, jenis kelamin yang ikut kursus komputer. Di sini jelas jenis kelaminnya terdapat pria, wanita, dan jumlah pesertanya yaitu 20 dan 35. Selanjutnya, cross tabulation dan korelasi. Cross tabulation sendiri merupakan sebuah teknik visual yang memungkinkan peneliti menguji relasi antar variabel. Cross tabulation ini juga berfungsi untuk memberikan gambaran tentang data yang dikumpulkan selama penelitian. Untuk menerangkan secara umum mengenai populasi yang diteliti, biasanya digunakan statistik inferensial atau inferensial statistik. Korelasi. Selanjutnya kita membahas tentang korelasi. Korelasi sendiri merupakan suatu metode yang menggambarkan hubungan di antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan atau asosiasi linear di antara dua variabel. Sebagai contoh, kita ingin melihat bagaimana hubungan antara lamanya waktu belajar dengan nilai ujian yang didapatkan. Korelasi ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat.
Korelasi ada yang bernilai positif, negatif, dan nol atau tidak ada hubungannya. Korelasi biasanya diukur dengan suatu koefisien atau R yang mengindikasikan seberapa banyak relasi antar dua variabel. Daerah nilai yang mungkin adalah plus 1 sampai min 1, di mana plus 1 menyatakan hubungan positif yang sangat erat, sedangkan min 1 menyatakan hubungan negatif yang sangat erat. Selanjutnya kita membahas tentang regresi. Analisis regresi digunakan apabila kita ingin memprediksi hasil penelitian kita dengan menggunakan dua variabel atau lebih. Analisis regresi merupakan proses membuat fungsi atau model matematis yang dapat digunakan untuk memprediksi atau menentukan satu variabel dari variabel lainnya. Analisis regresi sederhana atau bivariate linear regression biasanya melibatkan dua variabel, yaitu variabel terikat atau dependent variable yang merupakan variabel yang akan diprediksi, kita misalkan Y, serta variabel bebas atau explanatory variable atau independent variable, merupakan variabel yang tidak dapat dimanipulasi. Persamaan garis regresi atau persamaan sederhana biasa dirumuskan dengan formula atau rumus sebagai berikut. Y sama dengan B0 plus B1 XY, di mana B0 sama dengan intercept sampel dan B1 sama dengan slope sampel. Keduanya dicari dengan analisis kuadrat terkecil atau least square analysis dengan merupakan suatu proses di mana model regresi dicari yang menghasilkan jumlah error kuadrat terkecil. Selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, analisis regresi juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Contoh regresi sederhana yaitu berusaha memperkirakan nilai ujian dengan lama waktu belajar. Analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah multiple atau multiple regression model merupakan analisis regresi yang mengkaji hubungan non-linear dan model regresi dengan lebih dari satu variabel bebas, atau analisis regresi dengan dua atau lebih variabel bebas, atau dengan sedikitnya satu prediktor non-linear. Model regresi berganda probabilistik dapat dirumuskan dengan formula sebagai berikut. Y sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 dan seterusnya, di mana K sama dengan sampai B ke K. Di mana K merupakan banyaknya variabel bebas, B0 sama dengan konstanta regresi, B1 merupakan koefisien regresi parsial untuk variabel independen 1, menunjukkan bertambahnya Y apabila variabel independen 1 meningkat di unit dan variabel independen lainnya tidak berubah. X2 dapat berubah X1 kuadrat atau suku nonlinear dari X1. Analisis regresi berganda ini didasarkan pada model probabilistik yang terdiri atas komponen deterministik dan random. Selanjutnya itu model-model regresi. Analisis regresi berganda ini didasarkan pada model probabilistik yang terjadi atas komponen deterministik dan kesalahan random. Adapun model-model regresinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah model deterministik dengan persamaan Y sama dengan B0 plus B1X. Yang B yaitu model probabilistik. Y sama dengan B0 plus B1X plus E, di mana B0 sama dengan intercept populasi dan B1 merupakan kemiringan atau slope populasi. UJT atau t-test. Analisis t-test digunakan apabila kita ingin mengevaluasi perbedaan antara efek. Analisis t-test atau UJT biasanya digunakan untuk membandingkan dua kelompok dengan menggunakan min kelompok sebagai dasar perbandingan. UJT akan mengindikasi apabila perbedaan antara kedua kelompok tersebut signifikan secara statistik atau tidak. Contohnya jika diambil tinggi badan mahasiswa Fasilkom yang terbagi atas 10 mahasiswa putri dan 10 mahasiswa putra, maka varians tinggi badan mahasiswa putra dan putri harus dianggap sama. Contohnya di sini. H0 sama dengan 10, HA tidak sama dengan 10. Di sini kita lihat alfanya yaitu 0,001, DF-nya 11 dan menghasilkan level signifikan 3, 1,
3,106 dengan perhitungan sebagai berikut dan mendapatkan jawaban atau waktu yaitu 1,67. Kesimpulan yang dapat diambil adalah menolak H0 karena nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, atau bisa dituliskan 1,67 kurang dari 3,106. Ini berarti jarak mil yang dihitung oleh odometer tidak signifikan atau berbeda nyata dengan jarak mil yang dihitung oleh mesin penghitung jarak yang ada pada mobil. Lalu uji F atau F-test dan uji Z atau Z-test. Uji F berguna untuk menguji apakah populasi tempat sampel diambil memiliki korelasi nol atau adanya relasi yang signifikan antara variabel dependent dengan variabel dependent. Uji Z merupakan salah satu bentuk dari uji kenormalan dengan besar sampel lebih dari 30. Kita bisa mengetahui atau menghitung estimasi standar deviasi dari populasi dengan melihat rata-rata sampelnya. Berikut merupakan perhitungan statistik uji Z. Z sama dengan X min M per S. Sampel di mana X merupakan sampel mean, population and mean per population and standar deviasi. Analisis validitas dan analisis reliabilitas. Analisis validitas yaitu untuk melakukan analisis validitas dapat digunakan metode person product moment dengan syarat sampel yang diambil bersifat normal atau lebih dari 30. Sedangkan bila sampel yang diambil kecil atau kurang dari 30, maka dapat digunakan metode Spearman rank correlation. Selanjutnya yaitu analisis reliabilitas. Untuk melakukan analisis reliabilitas dapat digunakan metode Kronsbens alpha. Jika koefisien yang didapat kurang dari 0,60, maka instrumen penelitian disebut reliable. Cara memilih analisis data kuantitatif di sini kita start, lalu interval data, relate atau compare. Kalau relate kita memilih Spearman correlation atau Pearson correlation. Selanjutnya apabila compare kita not normal atau normal. Lalu di sini tidak sama dengan kalau normal. Di sini apabila not normal kita ambil dari variabel dependent atau independent. Selanjutnya kita pilih seperti ini. Ini merupakan analisis pemilihan pengolahan data. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai analisa data kuantitatif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.